Selanjutnya kita masuk pada materi industri asam sulfat. Asam sulfat adalah asam mineral yang kuat dan merupakan bahan kimia penunjang dalam produksi berbagai macam produk. Pokok bahasan: yang pertama, bahan baku industri; yang kedua, proses pembuatan asam sulfat; yang ketiga, maintenance peralatan industri; yang keempat, pengolahan limbah industri; dan yang kelima, gambar proses pembuatan asam sulfat. Kita masuk yang pertama, yaitu bahan baku industri. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat adalah belerang, oksigen, air, dan katalis vanadium pentaoksida sebagai bahan pembantu. Selanjutnya yang kedua, yaitu proses pembuatan asam sulfat. Proses pembuatan asam sulfat melalui 3 tahapan. Yang pertama, pembakaran belerang. Proses produksi asam sulfat diawali dengan peleburan sulfur yang digunakan sebagai bahan baku utama dengan menggunakan steam yang dialirkan pada koil-koil di sulfur melter pada tekanan 4 kg per cm3. Kemudian, sulfur cair dipompakan dalam sulfur melter melalui pipa-pipa dan disemprotkan ke dalam furnace. Di dalam furnace terjadi pembakaran belerang dengan udara. Reaksi yang terjadi yaitu S tambah O2 menghasilkan SO2. Udara yang digunakan disuplai oleh main blower yang sudah mengalami proses pengeringan. Proses pengeringan udara dilakukan di drying tower dengan menggunakan asam sulfat sirkulasi dengan konsentrasi 93% sampai 98%. Proses pengeringan udara tersebut dimaksudkan untuk mencegah korosi oleh gas pada pembakaran dan untuk menghilangkan kandungan air dalam udara. Proses pembakaran belerang cair menjadi SO2 dengan temperatur pembakaran kurang lebih 750–770 derajat Celcius. Gas hasil pembakaran di furnace kemudian dialirkan ke boiler melalui tub-tub untuk mengambil panasnya yang berguna untuk menghasilkan steam untuk mencairkan belerang di sulfur melter. Sebagian gas yang lain dialirkan ke heat exchanger bersama dengan gas keluar dari boiler yang telah diambil panasnya. Di dalam heat exchanger, gas didinginkan dengan menggunakan udara yang disuplai oleh blower. Setelah itu, aliran gas mengalami proses penyaringan dan penstabilan suhu gas di hot gas filter. Yang kedua yaitu oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis. Dari hot gas filter, aliran gas masuk ke konverter. Konverter ini terdiri dari 4 bed katalis F2O5. Aliran gas masuk ke setiap bed diatur pada temperatur 425 sampai 440 derajat Celcius. Dengan bantuan katalis ini, aliran gas tersebut SO2 diubah menjadi SO3. Reaksi ini merupakan reaksi eksoterm, sehingga gas tersebut harus didinginkan pada tahap-tahap katalis. Aliran gas keluar bed 1 dan bed 2 didinginkan dalam 1 St dan 2 Nd. Heat exchanger, sedangkan aliran gas dari bed 3 langsung masuk ke bed 4 karena perbedaan temperatur gas keluar dan bed 3 dan bed 4 sudah kecil. Reaksi yang terjadi yaitu SO2 tambah 1/2O2 menghasilkan SO3. Dari konverter, aliran gas SO3 masuk ke dalam SO3 kuler A untuk didinginkan, kemudian didinginkan lebih lanjut ke SO3 kuler B. Setelah itu, aliran gas tersebut masuk ke absorbing tower. Selanjutnya yang ketiga yaitu absorpsi gas SO3. Di absorbing tower terjadi proses penyerapan gas SO3 dengan menggunakan sirkulasi asam sulfat dengan konsentrasi 98–99% yang diatur di AT pump tank. Reaksi yang terjadi di absorbing tower yaitu SO3 tambah H2SO4 menghasilkan H2SO4 kali SO3. H2SO4 kali SO3 tambah H2O menghasilkan 2H2SO4. Selanjutnya, maintenance peralatan industri.
Yang pertama, main blower. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap 1 minggu sekali dan penambahan grease dilakukan setiap 1 bulan sekali. Untuk penambahan oli dilakukan bila level oli menunjukkan di bawah standar. Sistem perawatan yang digunakan pada main blower ini adalah preventive maintenance dan breakdown maintenance. Yang kedua, absorbing pump. Sistem perawatan yang dilakukan untuk mesin ini adalah penggabungan dari preventive maintenance dan breakdown maintenance. Kerusakan biasanya terjadi karena korosi basing, pompa, dan impeller pompa, dan beberapa kasus dikarenakan oleh motor pompa yang terbakar. Yang ketiga, drying pump. Sistem perawatan yang dilakukan untuk mesin ini adalah penggabungan dari maintenance dan breakdown maintenance. Kerusakan biasanya terjadi karena korosi busing, pompa, dan impeller pompa. Yang keempat, cooling tower fan. Sistem perawatan mesin ini adalah breakdown maintenance. Yang kelima, water boiler pump. Sistem perawatan mesin ini adalah breakdown maintenance. Yang keenam, heat exchanger fan. Terdapat 4 kasus breakdown maintenance yang diakibatkan oleh kerusakan heat exchanger fan. Kerusakannya dikarenakan elektromotor yang terbakar. Sistem perawatan yang dipakai pada mesin ini adalah gabungan antara preventive maintenance dan breakdown maintenance. Yang ketujuh, exchanger plate. Kerusakan mesin ini dikarenakan menurunnya daya pendingin exchanger yang dipengaruhi oleh kerak kotoran dari air cooling yang menyumbat aliran air pendingin pada sela-sela plate exchanger. Kerusakan lainnya disebabkan oleh gasket exchanger yang pecah. Sistem perawatan mesin ini dilakukan dengan breakdown maintenance. Yang kedelapan, exchanger plate. Kerusakan mesin ini dikarenakan menurunnya daya pendingin exchanger yang dipengaruhi oleh kerak kotoran dari air cooling yang menyumbat aliran air pendingin pada sela-sela plate exchanger. Sistem perawatan mesin ini dilakukan dengan breakdown maintenance. Yang ke-9, sulfur pump. Kerusakan sulfur pump ini dikarenakan kebocoran steam dan bearing pompa. Sistem perawatan yang digunakan pada mesin ini adalah gabungan antara preventive maintenance dan breakdown maintenance. Yang terakhir, sulfur gun. Kerusakan sulfur gun ini dikarenakan nozzle sulfur gun yang cepat korosif. Sistem perawatan yang digunakan pada mesin ini adalah breakdown maintenance. Yang keempat, pengolahan limbah industri. Pertama, pengolahan limbah gas dilakukan dengan pemasangan alat filter yang berfungsi untuk menyaring partikel gas asam yang mungkin terbawa gas buangan akibat proses absorpsi kurang sempurna. Yang kedua, pengolahan limbah cair. Menggunakan sistem netralisasi dan sedimentasi dengan bahan pembuatan batu kapur, soda as, dan soda kaustik atau NaOH. Yang ketiga, pengolahan limbah padat. Limbah padat diolah dengan cara mengumpulkannya pada suatu tempat penampungan dan secara periodik limbah padat tersebut diangkat oleh Dinas Kebersihan. Yang keempat, pengolahan limbah yang berupa debu dan kebisingan. Mengadakan penghijauan di sekeliling pabrik, mengisolir sumber bising dengan tembok, memasang alat penghisap debu, dan mewajibkan karyawan memakai masker dan ear protector. Selanjutnya yang terakhir yaitu gambar proses pembuatan asam sulfat, di mana belerang dibakar dengan oksigen menghasilkan belerang dioksida. Reaksi yang terjadi yaitu S tambah O2 menghasilkan SO2. Belerang dioksida SO2 direaksikan dengan oksigen membentuk gas belerang trioksida. Reaksi yang terjadi yaitu 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2SO3. Reaksi berlangsung sangat lambat sehingga harus diberi katalis. Katalis yang digunakan adalah vanadium pentoksida F2O5. Selain itu, reaksi harus terjadi pada suhu optimum 450 derajat Celcius. Gas SO3 direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan asam disulfat atau asam pirosulfat oleum.
Reaksi yang terjadi yaitu H2SO4 tambah SO3 menghasilkan H2S2O7. Asam pirosulfat H2S2O7 dilarutkan dalam air dan menghasilkan H2SO4. Reaksi yang terjadi yaitu H2S2O7 tambah H2O menghasilkan 2H2SO4. Itulah gambar proses pembuatan asam sulfat.